Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, kaum muslimin wal muslimat, rahimani Allah wa iyyakum. Puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam buat junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani Allah wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia, di mana dalam penciptaan kita tersebut Allah telah menjadikan pada setiap manusia, di mana manusia ini memiliki kelemahan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa. Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan manusia ini, dan manusia ini punya kelemahan. Kemudian bersamaan dengan diciptakannya manusia, di sisi lain Allah pun menciptakan makhluk yang lain. Ketika Allah ciptakan makhluk selain daripada manusia, di antaranya adalah jin. Maka terjadilah apa yang terjadi dari apa yang ada di dalam perjalanan kehidupan manusia dan jin ini. Sampai akhirnya terjadilah peristiwa ketika ayah kita Nabi Adam alaihissalam digoda oleh iblis, dan iblis adalah dari bangsa jin, sehingga kemudian Adam alaihissalam beserta istrinya Hawa melakukan sebuah kesalahan yang kemudian mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini menjadi faktor yang kedua dalam kehidupan manusia. Setelah manusia ini memiliki sisi lemah, dan itu adalah fitrah penciptaan manusia. Ditambah lagi, manusia ini punya kecenderungan hawa nafsu, di mana dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu. Di mana hawa nafsu ini senantiasa mendorong seorang manusia untuk melakukan perbuatan buruk dari kehidupan diri manusia. Kemudian di sisi yang tadi kita katakan, di luar dari diri manusia ini ada makhluk yang namanya jin. Dan salah satu moyangnya itulah iblis, yang menggoda dan membuat Nabi Adam dan Hawa tergelincir sehingga dikeluarkan dari surga. Dan ini adalah faktor dari luar yang senantiasa dihadapi oleh manusia, sehingga dari faktor yang ada di dalam dirinya, di mana sebagai manusia dia punya potensi untuk silah dan silap, untuk salah dan silap, sebagaimana dia pun dari faktor luar, dari bisikan, rayuan iblis dan bala tentaranya, yang dikatakan oleh Allah dalam surat An-Nas, minal jinnati wan nas. Maka ada kala manusia tersebut terdorong, tergoda untuk melakukan satu kesalahan dan ketergelinciran. Walhasil, kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, poin yang pertama yang harus kita jadikan, apa yang harus kita fahami, yaitu kita mesti melihat manusia, di mana manusia adalah makhluk yang bisa saja tergelincir, salah, silap, disebabkan dua faktor tadi. Bisa saja faktor dari kelemahan dirinya, atau nafsu yang Allah Subhanahu wa taala titipkan dalam penciptaannya, atau bisa karena bisikan dan rayuan dari sisi luar, minal jinnati wan nas.
yang disebabkan dari godaan syaitan. Apakah syaitan dari bangsa jin ataupun syaitan dari bangsa manusia. Ini poin yang harus kita fahami. Karena ini akan mendasari ikhwatal iman tentang bagaimana penguraian dari materi kita, yaitu penjelasan tentang apa yang harusnya kita tauladani dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berhadapan dengan yang namanya kekeliruan dan kesalahan. Karena Nabi berinteraksi adalah dengan manusia, sebagaimana orang yang ada di hadapan kita, di sekeliling kita juga adalah manusia yang tidak lepas daripada kemungkinan tadi, di mana dia memiliki dorongan hawa nafsu yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan, dan dia memiliki kelemahan. Maka ini adalah faktor yang akan membuat dia lupa, dia tergelincir. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di dalam ungkapan bahasa kita selalu dikatakan ustadz juga manusia. Artinya tidak ada yang bersih dari kesalahan dan dosa. Sebagaimana ketika kita berinteraksi dengan ikhwan-ikhwan yang katanya dalam satu pertanyaan, ikhwan-ikhwan begini. Bukankah ikhwan itu juga manusia? Ketika kita dalam rumah tangga antara suami dengan istri terjadi kesalahan, terjadi ketergelinciran, antara besar dan kecilnya ketergelinciran tersebut, yang harus kita sadari, poin yang harus mengingatkan kita bahwasanya kita menikah dengan manusia. Maka begitu juga dari sisi istri, suaminya begini, suaminya begitu. Kita harus sadari faktornya, di mana suami kita juga adalah manusia. Begitu seterusnya. Tanamkan itu di dalam kehidupan kita. Dan ini sangat penting. Makanya dikatakan, jika kita mencari teman yang tidak akan pernah salah, maka kita tidak akan pernah mendapatkan seorang teman pun. Jika kita mencari pasangan hidup yang sempurna, yang tidak ada kekurangan dan kesalahan, maka jangan menikah dengan manusia. Begitu seterusnya. Ini adalah poin yang sangat mendasar yang harus menjadi catatan bagi kita, bahwasanya manusia bisa saja silap dan salah. Apa penyebabnya? Bisa saja penyebab dari kelemahan yang ada pada dirinya, dorongan hawa nafsu yang ammaratun bisu, dan bisa juga berasal disebabkan dari godaan, bisikan dan rayuan syaitan. Dua-dua faktor ini, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, adalah sesuatu yang nyata di dalam kehidupan kita. Poin yang kedua yang harus kita dudukkan di dalam kita memahami tentang pembahasan ini adalah yang harus kita pahami bahwasanya apa yang dikatakan di dalam ungkapan Al-Quran, wa ma nuridu illal islah. Sebagai seorang mukmin, apapun yang ada di hadapan kita, tidak lain dan tidak bukan tujuan kita adalah untuk kebaikan. Maka dasar sebelum kita menghadapi dan berbicara tentang bagaimana menghadapi kekeliruan dan kesalahan, maka berangkatlah dari niat di mana tujuan kita islah. Karena bagaimanapun ketika sesuatu berangkat dari tujuan yang tidak jelas atau tujuan yang tidak baik, maka dia akan berhadapan dengan keburukan yang sama. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan berganti dengan kemudaratan yang lebih besar. Makanya tanamkan dalam masalah ini, ketika kita berhadapan, berinteraksi dengan manusia, kita punya satu tujuan. Kita punya satu maksud.
Apa tujuan dan maksud kita tidak lain dan tidak bukan wa ma nuridu illal islah. Tujuan kita hanyalah untuk kebaikan. Karena di sanalah sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan redhoi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yuhibbul muhsinin. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai kebaikan. Dari sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, maka barulah kita membangun dan melihat apa dan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyikapi kesalahan tersebut, kembali kepada dua asas tadi. Kalau ini kita lepaskan, kita tidak akan terkontrol untuk menyikapi dengan sikap yang baik pada kesalahan dan kekeliruan orang yang ada di hadapan kita. Maka seperti tadi kita katakan, kita begitu berharap bahwasanya orang di hadapan kita ini sempurna. Seolah-olah tidak boleh dia salah. Seolah-olah dia tidak boleh melakukan apapun yang hal itu adalah sebuah kesalahan. Maka ini berarti kita sudah melupakan sesungguhnya orang yang di hadapan kita ini sebetulnya dia adalah manusia. Karena kalau kita menganggap bahwasanya orang ini adalah orang yang tidak boleh salah, seperti kita memandang seperti yang tadi di awal saya katakan, harusnya kita selalu menanamkan ustadz juga manusia. Kadang-kadang kita berhadapan dengan si fulan yang kita pandang dia adalah seorang yang bisa kita jadikan panutan, layak kita jadikan uswah. Tetapi ketika dia melakukan satu kesalahan, terlihat oleh kita satu kesalahan, maka kalau kita memandang dia bukan seperti kita memandang manusia, maka itu akan menjadi sesuatu yang besar dalam kepala kita. Kok Ustadz begitu ya? Aduh, ikhwan itu kan yang sama-sama kita di Bali mengaji. Kok dia begitu ya? Lah, anggota Bali mengaji kan manusia semua. Harusnya kita tanamkan itu. Ini yang saya katakan. Tidak bisa kita lepaskan. Wong Nabi saja, Nabi Adam alaihissalam melakukan hal yang seperti itu. Tergoda, mengikuti bisikan dan rayuan syaitan. Sehingga akhirnya setelah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa melakukan pelanggaran itu, Allah Subhanahu wa taala keluarkan Nabi Adam dan Hawa dari surga. Sebagaimana Allah ceritakan dalam surat Al-Baqarah dan juga di surat yang lain di dalam Al-Quran. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian jika kita melihat bahwasanya orang-orang yang ada di sekitar Nabi SAW di zaman beliau juga adalah orang-orang yang mungkin di dalam kehidupan mereka juga mengalami ketergelinciran. Makanya ini mengisyaratkan ketika kita mengatakan tuntunan Rasulullah SAW di dalam menghadapi kesalahan, artinya kesalahan itu bisa saja terjadi di hadapan Rasulullah SAW. Maka poin yang ingin kita ingatkan di sini adalah ketika kita berbicara tentang kesalahan yang terjadi dari para sahabat. Karena kita berbicara Rasulullah SAW dalam menghadapi kesalahan. Siapa yang dihadapi oleh Rasulullah? Para sahabat. Maka ketika kita berbicara tentang kesalahan yang terjadi pada para sahabat, sama sekali kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tidak keluar dari dasar keyakinan kita terhadap sahabat Nabi SAW. Tidak keluar dari kaidah bagaimana sikap kita, pandangan kita terhadap sahabat Nabi SAW. Yang tentu berbeda dengan ahlul bid'ah yang lainnya, yang mereka memiliki kaidah berbeda dalam menyikapi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Artinya, ketika kita mengatakan terjadi di zaman Nabi seperti ini,
ini bukanlah celaan terhadap sahabat tersebut. Sama ketika kita menceritakan kisah tentang seorang sahabat, di mana sahabat ini begini, sahabat ini begini, itu bukanlah maksud untuk mencela dan menjatuhkan mereka. Karena di dalam keyakinan kita, Nabi SAW bersabda, la tasubbu ashabi. Janganlah seorang dari kalian mencela sahabatku, kata Nabi. Lau anfaqtum mithla Uhudin zahaban, kalau kalian menginfakkan sebesar Uhud emas, ma balagha nasifah, maka hal itu tidak akan menyamai segenggam infaknya sahabat. Ini kaidah. Dan ini adalah akidah keyakinan kita terhadap sahabat Nabi SAW. Maka ketika kita melihat apa yang terjadi pada individu sahabat, ini bukanlah bertujuan dan bermaksud sebagai celaan menjatuhkan martabat dan kedudukan sahabat itu di mata kaum muslimin seperti yang dilakukan oleh agama Syiah. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, yang harus kita garis bawahi, terlepas daripada apa yang kita katakan tentang keyakinan kita terhadap para sahabat, tapi yang pasti di dalam kehidupan sahabat tersebut ada terjadi yang namanya kesalahan. Apa penyebabnya? Tidak lepas dari dua poin yang tadi kita katakan. Karena mereka manusia. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ketika terjadi kesalahan, dan tadi kita mengatakan dalam setiap ruang kehidupan kita, maka tujuan kita adalah islah. Terlebih ketika kita merasakan bahwasanya yang ada di hadapan kita ini adalah saudara kita, seorang mukmin yang jelas-jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Maka kita rasakan berangkat dari rasa persaudaraan inilah, kemudian tujuan kita tidak lain dan tidak bukan adalah inginnya kebaikan untuk diri saudara kita, sebagaimana kita inginkan juga kebaikan untuk diri kita. Karena itulah iman. Kata Nabi SAW, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman salah seorang dari kalian, kata Nabi, sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Maka apa yang kita inginkan untuk diri kita? Jika kita inginkan kebaikan, maka itulah yang harus kita inginkan untuk saudara kita. Jika kita tidak ingin aib saudara kita tersebar, jika kita tidak ingin aib kita disebarkan, maka seperti itu juga jangan kita menyebarkan aib saudara kita. Inilah langkahnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Dari dasar apa yang kita katakan ini, itulah yang kemudian diaplikasikan oleh Nabi SAW ketika Nabi berhadapan dengan seseorang yang mungkin saja melakukan kesalahan. Kita lihat beberapa riwayat yang menyebutkan bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhadapan dengan seseorang yang melakukan kesalahan. Yang pertama adalah hadis yang mengisahkan tentang seorang wanita yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di hadapan Nabi dia mengakui, "Ya Rasulullah,
inni zanait. Dia mengatakan, ya Rasulullah, aku telah tergelincir melakukan perbuatan zina. Yang kita semua tahu bahwasanya perbuatan zina adalah dosa besar. Ya Rasulullah, inni zanait. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika telah mengaku perempuan tadi? Lalu dia katakan oleh wanita ini, farjumni, maka rajamlah saya. Artinya wanita ini mengerti hukum yang harusnya dia terima menurut hukum Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin kita garis bawahi di sini adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggapinya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mungkin saja ya engkau lakukan itu tidak sampai zina, tapi hanya muqaddimah. Ini tanggapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat langkah yang mulia. Padahal wanita ini datang mengaku di mana dia telah melakukan sebuah kesalahan, dan kesalahannya itu bukan sepele, tapi kesalahan yang termasuk dalam kategori dosa besar. Tidak serta-merta kemudian Nabi mencacinya, Nabi mengatakan oh, perempuan gak benar, tidak ada. Bahkan Nabi SAW mengingatkan dia, mungkin engkau tidak sampai melakukan zina, tapi baru taqaddam, engkau baru muqaddimah dalam masalah itu. Lalu kemudian wanita tersebut mengatakan, ya Rasulullah, muqaddimah apa nih? Artinya dia sudah melakukan itu dan benar-benar, bahkan dari hubungan tadi dia hamil. Jelas. Bukti apa lagi? Sudah ada di perutnya. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada wanita tersebut, pulanglah. Ya Rasulullah, arjumni. Ya Rasulullah, rajamlah aku. Lalu kata Nabi, pulanglah hingga anakmu melahirkan. Hingga anakmu lahir. Maka pulanglah wanita tersebut sampai lahir anak yang dikandungnya. Setelah anak yang dikandungnya tadi lahir, maka dia kembali kepada Nabi SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Dan dia melihat anak tadi menyusu. Kata Nabi SAW, akmil ar-radha'ah. Sempurnakan waktu di mana engkau menyusui anakmu. Maka akhirnya dia pun kembali, dan setelah itu barulah dia kemudian datang lagi kepada Nabi setelah sempurna masa susuan anaknya. Lalu kemudian barulah kemudian diterapkan oleh Nabi SAW hukum rajam. Dan para ulama mengatakan inilah satu-satunya Nabi SAW menerapkan hukum rajam sepanjang hidup beliau. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, ya, bukan inti pembahasan kita dari secara keseluruhan apa yang ada di dalam hadis yang mulia ini. Tapi yang ingin kita lihat adalah bagaimana langkah dan sikap Nabi SAW ketika Nabi melihat kondisi seseorang yang jelas-jelas bahkan sudah berbekas dari melakukan suatu perbuatan dosa besar. Adakah sesuatu di sana yang keluar dari makna wa ma nuridu illa al-islah? Tidak ada. Semuanya menanamkan kebaikan. Lanjut kita kepada hadis dan riwayat yang lain. Suatu ketika datanglah seorang pemuda kepada Nabi SAW. Lalu kemudian dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, i'zan li bizina. Dia datang kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, izinkan aku untuk
berzina. Pernah dengar hadis ini? Sering. Sering ya? Ya udah kita lewatkan aja. Udah terlalu sering. Ya Rasulullah, izin li bizina. Ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah Rasulullah kemudian marah kepadanya, menghardiknya, mengatakan anak kurang ajar? Rasulullah SAW tidak mengatakan demikian. Bagaimana langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Wa ma nuridu illa al-islah. Berbeda ketika Nabi katakan, oh tidak boleh, haram, oh begini. Mungkin dia hari itu dia tidak akan berzina. Tapi siapa tahu seminggu lagi, sebulan lagi, setahun lagi, kita tidak tahu. Tapi lihat apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma nuridu illa al-islah. Tidak ada yang kita inginkan kecuali untuk kebaikan, baik untuk dirinya, baik untuk masyarakat, dan baik untuk wanita-wanita yang mungkin akan menjadi korban dia. Maka diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dibawa oleh Nabi logika berfikir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada pemuda tadi, dengan lemah lembutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa kata Rasulullah kepada pemuda ini? Atarda an takuna dzalika fi ummik? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai anak muda, Nabi tidak menyentuh, tidak berkomentar tentang permintaan dia tadi. Dan ini adalah adab Nabi. Dan ini adalah cara Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalin komunikasi. Coba lihat. Kita simpan ini dulu. Di dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang sebuah pasukan yang dikatakan oleh Rasulullah di mana mereka adalah orang-orang yang mendapatkan kemuliaan. Lalu tiba-tiba datanglah seorang sahabat. Sahabat ini mengatakan kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ud'ullah an akuna minhum. Pernah lagi dengar hadis ini? Enggak, bilang aja. Belum. Makanya pertanyaannya, siapakah sahabat itu? Rasulullah SAW menceritakan tentang sebuah pasukan yang mereka mulia, yang mereka begini, ya, disebutkan oleh Nabi tentang keutamaan dari pasukan tersebut. Lalu kemudian datang seorang sahabat dan dia mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ud'ullah an akuna minhum. Doakan kepada Allah supaya aku termasuk dalam pasukan itu. Lalu kemudian, ya, lewat pertanyaannya, enggak dapat? Pas? Baik, kita lanjut. Ya. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta minhum. Ya. Udah lewat. Ya, kata Nabi SAW, ya engkau dari mereka. Tidak lama berselang, kucek-kucek datang seorang lagi. Ya Rasulullah, ud'u Allah an akuna minhum. Artinya dia mau daftar juga ke dalam pasukan itu. Dia ingin juga untuk menjadi pasukan itu. Karena kemuliaannya, karena apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelumnya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebenarnya orang ini tidak layak. Dia tidak bisa. Tapi lihat bagaimana Nabi membangun jalinan komunikasi yang baik. Apa jawab Nabi? Lah, ente mau juga? Nabi tidak mengatakan demikian. Ini akan menghinakan dia, ini akan membuat dia terpuruk. Dia tidak salah. Dia hanya meminta kita keluar sedikit dari tema masalah, dari bagaimana menyikapi kesalahan. Dia tidak salah. Cuman yang ingin kita lihat bagaimana Nabi menjalin
cara di dalam komunikasi. Apa kata Rasulullah SAW? Laqad sabaqaka biha Ukashah. Maknanya ini apa? Maknanya engkau tidak di sini, tapi Nabi tidak tidak langsung mengatakan itu karena itu akan membuat dia bersedih. Makanya Nabi mengatakan ungkapan apa? Laqad sabaqaka biha Ukashah. Ukashah telah lebih dulu. Kalau kalimat ini disambungkan, Ukashah sudah, ente tidak pantas, kan gitu. Tapi tidak keluar. Ya. Banyak contoh-contoh riwayat-riwayat seperti ini, bagaimana kelembutan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangun jalinan komunikasi yang baik, dan ini juga yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terapkan di dalam mengobati kekeliruan dan kesalahan pemuda yang datang kepada Nabi meminta izin untuk berzina. Nabi tidak marah, Nabi tidak memurkainya, Nabi tidak menghujatnya. Akan tapi kemudian Nabi SAW mengatakan, coba pikir, atardo antakuna dzalika fi ummik. Apakah engkau rela jika ada seorang laki-laki berzina dengan ibumu? Jika seandainya wanita yang engkau berzina dengannya tadi dia punya anak, maka bagaimana posisi anaknya jika engkau berzina dengan ibunya? Atardo antakuna dzalika fi ummik. Laki-laki itu mengatakan, "Enggak. Aku tidak akan rela." Atardo antakuna dzalika fi bintik. Apakah engkau rela hal itu terjadi pada putrimu? Dia menjawab, "La." Atardo antakuna dzalika fi ukhtik. Apakah engkau rela hal itu terjadi pada saudara perempuanmu? Dia katakan, "Tidak." Atardo antakuna dzalika fi ammatik. Disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wanita-wanita yang ada hubungan nasab dengan laki-laki tersebut, ibunya, anaknya, kakak, saudaranya, bibinya, baik dari ayah ataupun dari ibu. Itu dipertanyakan kembali oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga kemudian dia berpikir. Maka dikatakan oleh perawi hadis tersebut, akhirnya pemuda tadi adalah menjadi cerminan dalam bagaimana dia ghaddul basar. Jangankan untuk berzina, dalam ghaddul basar dialah contohnya. Hasil nyata yang dibuahkan dari cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadapi itu. Nah, inilah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang jelas-jelas di hadapan beliau adalah kesalahan. Ini yang kadang-kadang tidak kita lihat ketika kita ingin berinteraksi dengan seseorang yang salah di hadapan kita. Karena kita punya dorongan dan motivasi yang berbeda dengan dorongan dan motivasi yang dimiliki oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikutnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, harus juga kita melihat bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berhadapan dengan seorang sahabat. Ketika Rasulullah mengutus seorang sahabat untuk menjadi imam. Ketika Rasulullah mengutus seorang sahabat untuk menjadi imam di satu kaum. Pernah dengar hadis ini? Kita lanjutkan sedikit sebelum kita ajukan pertanyaan. Lalu diutus oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sahabat tadi ke satu kaum untuk menjadi imam. Dan sahabat tersebut membaca dalam bacaan salatnya bacaan yang panjang. Sampai akhirnya ada di antara makmumnya yang cabut. Artinya dia keluar dari jamaah.
Akhirnya dia sholat sendirian. Pertanyaannya, siapakah nama sahabat yang jadi imam tadi? Hah? Ikhtalafal ulama. Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Mu'adz bin Jabal. Yang benar adalah yang ketiga. Sampailah berita tersebut ke telinga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan kisah tentang Mu'adz yang mengimami satu kaum dengan bacaan yang panjang sampai ada di antara makmumnya yang keluar, maka di sini dilihat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, orang tersebut keluar karena Mu'adz membaca panjang, dia tidak tahan. Tetapi lihat, ketika kesalahan ini terjadi, yang pertama kesalahan Mu'adz karena dia tidak memperhatikan kondisi daripada makmumnya. Dan kesalahan yang kedua, tidak bisa juga kita tutup mata bahwasanya orang yang lari ini dia salah apa benar yang dia lakukan? Salah. Harusnya dia bersabar. Karena dalam riwayat yang lain ada seorang sahabat yang juga menceritakan bahwasanya dia mengatakan suatu ketika, aku bermalam di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena salah seorang istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah bibiku. Lalu kemudian dia menceritakan, aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bangun dari tidurnya, fa akhadha wudu'ahu. Lalu Nabi mengambil air wuduknya, fatawadda'a. Lalu Nabi berwuduk. Kemudian Nabi salat, fakumtu atawadda'u. Lalu aku pun bangkit, yang ketika itu dia masih kecil. Lalu aku pun bangkit dan aku berwuduk. Pertanyaannya, siapakah sahabat tersebut? Hah? Ibnu Abbas lagi. Antum sudah berganti mazhabnya. Dari Mu'adz ke Ibnu Mas'ud. Tetap Ibnu Mas'ud. Yang benar adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud. Ya. Ibnu Mas'ud menceritakan. Lalu, sudah sering dengar hadis ini? Belum, terus kapan pernah dengar? Berarti antum tidak belajar selama ini. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, lalu kemudian dia sholat di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kemudian dia sholat salah, dipindahkan oleh Nabi ke sebelah kanan Nabi. Diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud, setelah membaca Al-Fatihah di rakaat yang pertama, wa syara'a Al-Baqarah, Nabi mulai membaca dari awal surat Al-Baqarah. Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Fazanantu annahu yarka'u fi miyah. Dalam salatnya itu Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ini mungkin setelah ayat ke-100 Nabi ruku. Fatajawaza. Ternyata lewat dari ayat 100 Nabi terus. Fazanantu annahu yarka'u fi akhiriha. Maka aku mengira Nabi nanti akan ruku di akhir surat Al-Baqarah. Lalu setelah Nabi mengakhiri surat Al-Baqarah, wa syara'a fin nisa. Nabi masuk memulai melanjutkan ke surat An-Nisa, masih rakaat yang pertama. Lalu kemudian sampai kemudian setelah habis surat An-Nisa, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Abdullah bin Mas'ud, wa syara'a fi Ali Imran. Nabi pindah ke surat Ali Imran. Satu rakaat itu Nabi membaca 3 surat yang panjang, Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran. Apa pelajaran dari hadis ini yang bisa kita ambil? Kata Abdullah bin Mas'ud, hatta waqa'a fi nafsi bisu. Sampai-sampai terlintas di benakku pikiran buruk. Ketika dia sholat di samping Nabi itu,
Sampai-sampai terlintas di benaknya pikiran buruk. Ditanya oleh orang mendengarkan riwayat dari Abdullah bin Mas'ud ini, ya, apa yang terlintas di benakmu? Kata Abdullah bin Mas'ud, aku nyaris meninggalkan Nabi. Hadis ini dinukilkan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Pertanyaannya bukan nomor hadisnya, di bab apa? Ya? Bab sabar al-mujahadah fi fi'lil khairat. Yaitu bersabar, berjuang terus di dalam melakukan kebaikan. Nah, kembali kita kepada hadis tadi. Ini yang seharusnya pada seseorang di mana dia harus bersabar di dalam menjaga dan menjalankan kebaikan tersebut. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kita lanjutkan apa yang tadi kita katakan, bahwasanya itu yang harusnya dilakukan oleh seorang mukmin ketika dia menjalankan kebaikan. Dia harus berusaha bersabar sebagaimana bersabarnya Abdullah bin Mas'ud ketika bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga yang harusnya ada pada orang yang lari dari Mu'adz tadi. Artinya dia pun juga salah. Tapi ketika ini muncul dari sebuah kesalahan yang dilakukan oleh Mu'adz karena dia tidak memperhatikan jamaahnya, maka bagaimana sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, afattanun anta ya Mu'adz, afattanun anta ya Mu'adz. Apakah kamu ingin menebarkan fitnah wahai Mu'adz? Apakah engkau ingin membuat fitnah Mu'adz? Marah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal. Sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam riwayat yang lain. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ada seorang sahabat yang meninggal dunia waktu sekelompok para sahabat sedang melakukan safar di hari yang sangat dingin. Hadis ini hadis sahih. Lalu kemudian salah seorang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ihtalama, bermimpi junub. Wa qad syaqqa ala ra'sihi, di mana dia telah sobek kepalanya karena dia terjatuh. Lalu di malam yang dingin dia junub. Nah, melihat kondisinya, dia pun bertanya kepada saudara-saudaranya, teman-temannya, apakah dia boleh untuk bertayamum? Maka kemudian para sahabat yang lain, teman-temannya, mengatakan tidak boleh. Karena ketika seseorang junub, konsekuensinya harus mandi. Maka dia mandi dengan air di cuaca yang dingin, dengan kondisi kepalanya yang luka besar, ya, karena dia junub, karena arahan dari kawan-kawannya. Lalu kemudian dia pun menghembuskan nafasnya yang terakhir. Innalillah. Sampailah para sahabat yang lain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka menceritakan kepada Rasulullah SAW perihal yang terjadi ketika mereka safar hingga wafatnya salah seorang dari anggota kafilah mereka. Apa kata Nabi SAW? Qataltumuhu qatalakumullah. Kata Nabi, qataltumuhu, kalian telah membunuhnya. Qatalakumullah, semoga Allah pun membinasakan kalian. Artinya ini diucapkan oleh Nabi, ini nadanya yang benar gimana? Marah. Nabi SAW marah kepada sahabatnya. Qataltumuhu qatalakumullah. Hadis ini dinukilkan
oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di awal-awal kitabnya Ad-Da' wad-Dawa'. Pertanyaannya, sudah pernah mendengar kitab Ad-Da' wad-Dawa'? Belum pernah? Aduh. Pernah? Pernah apa belum pernah? Ya, pernah. Baik. Pertanyaannya, kita kasih hadiah untuk pertanyaan ini. Ini hadiahnya. Perjalanan Rasulullah yang agung. Pertanyaannya, tentang apa Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menukilkan hadis ini? Dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa'. Antum harus punya interaksi dengan kitab-kitab, dengan literatur. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dikit-dikit Ibnu Taimiyah. Hah? Apa Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah? Apa bukunya? Antum tidak tahu. Hah? Dalam masalah apa? Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menukilkan hadis tersebut dalam kitab Ad-Da' wad-Dawa'. Dalam masalah apa? Silakan mau cari Google, saya tunggu waktunya. Silakan. Tanya situ saya Google tuh. Hah? Kurang, saya tambah lagi hadiahnya. Kurang lagi, ya sudah, yang semua di atas meja ini hadiahnya. Ini enggak. Payah saya pulang nanti. Oke. Apa masalahnya? Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menukilkan hadis tersebut. Kitab Ad-Da' wad-Dawa'. Apa artinya Ad-Da' wad-Dawa'? Obat dan penawarnya. Dalam masalah apa Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menukilkan hadis tersebut? Di mana Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berdalil dengan hadis tersebut ketika mengatakan bahwasanya kebodohan itu adalah penyakit. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan obatnya. Dan salah satu penyakit yang dikatakan di sini, di antara penyakit itu adalah kebodohan. Apa obatnya? As-su'al. Bertanya. Kenapa kalian menjawab begitu saja tanpa kalian mencari tahu terlebih dahulu? Qataltumu qatalakumullah. Maka ini dinukilkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang masalah bahwasanya kebodohan itu adalah penyakit dan penawarnya adalah as-su'al, bertanya. Baik, kembali kita kepada pokok bahasan kita. Tadi kita katakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada kalanya juga menyikapi para sahabat ketika mereka melakukan kesalahan seperti itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam marah. Qataltumuhu qatalakumullah. Riwayat selanjutnya. Suatu ketika seorang sahabat dalam jihad. Sampailah terjadi pertarungan antara seorang sahabat dengan seorang kafir. Duel dalam peperangan itu. Ya, setelah melalui berbagai macam jurus dan gaya, maka sahabat tadi berhasil untuk melumpuhkan, take down, sampai dia jatuh orang kafir tersebut, dan dia berhasil duduk di atas dada orang kafir tadi. Maka dia akan menghunuskan pisaunya untuk membunuh orang kafir ini. Begitu dia akan membunuh, maka kafir tadi mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Pernah dengar hadis ini? Pernah. Ya. Lalu ketika tetap dia bunuh orang kafir tadi, sampailah berita itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai kepada Nabi berita itu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana sikap Nabi terhadap apa yang dikatakan
sampai berita itu kepada beliau, maka beliau bertanya, kenapa engkau membunuhnya? Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijawab oleh orang tadi bahwasanya dia mengatakan itu karena takut sudah hampir saya bunuh, karena takut dibunuh supaya saya tidak jadi membunuhnya, makanya dia langsung mengucapkan syahadat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan Nabi marah. Nabi mengatakan, hal syaqaqta qalbah, apakah engkau telah belah dadanya? Nah, inilah sebuah kesalahan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita menghukum apa yang ada, kita berusaha untuk menghukum, ya, dan menjangkau apa yang ada di dalam hati seseorang. Maka ini adalah sebuah kesalahan yang kemudian juga disikapi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi marah kepada orang tersebut. Masih banyak kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Kalau kita kumpulkan dan kita ingin memetik dan mengutip apa langkah-langkah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi berhadapan dengan masalah, ya, ketika ada orang yang melakukan kesalahan di hadapan beliau, maka bisa kita lihat dari hadis-hadis dan riwayat yang ada masanya Nabi menghadapi orang tersebut dengan lemah lembut. Lihat seorang yang berzina, bahkan ditanggapi oleh Nabi dengan baik. Lalu kemudian disuruh oleh Nabi untuk pulang. Sebagaimana seorang pemuda di masa mudanya, dia gejolak nafsunya yang begitu tinggi, maka dia minta izin kepada Nabi untuk berzina. Nabi tidak marah. Nabi justru membawa dia berpikir menjalin jalinan komunikasi yang baik, sehingga akhirnya terwujud kebaikan untuk diri orang tadi dan orang-orang yang ada di sekitarnya. Tapi ada masanya juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyikapi kesalahan itu dengan marah dan keras. Artinya, masalah di dalam menghadapi kesalahan itu bisa dengan lemah lembut dan bisa dengan kekerasan. Menyikapi masalah bisa dengan dua metode tadi. Ada kalanya dengan lemah lembut dan ada kalanya dengan kekerasan. Dengan lemah lembut terus, ini tidak benar. Sebagaimana juga mengandalkan selalu kekerasan, ini pun adalah sebuah kesalahan. Ini yang harusnya kita tanamkan di dalam apa yang kita lihat menurut hadis-hadis tentang bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyikapi kesalahan tersebut. Lalu apa tolak ukurnya? Apa tolak ukurnya? Kalau kita lihat, mana yang lebih besar apabila ditimbang di sana dari kesalahan? Mana yang lebih besar salahnya wanita yang berzina dengan Muaz yang menjadi imam? Kalau kita timbang, Mbak, kalau ada timbangan dosa, mana yang lebih besar dosanya? Kalau ini ada sebuah kesalahan, mana yang lebih besar salahnya? Wanita yang hamil dari hasil perzinaan dari Muaz yang mengimami sholat. Zina. Semua orang akan mengatakan demikian. Tapi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kenapa Rasulullah di sini menyikapinya dengan lembut, sementara di sini Rasulullah menyikapinya dengan keras? Nabi mengatakan, afatanun anta ya Muaz. Artinya di sini tidak bisa kita jadikan patokan besar dan kecilnya kesalahan kita sikapi berdasarkan kesalahan antara besar dan kecilnya kesalahan tersebut. Tidak. Makanya kata kuncinya, kata yang mendasarinya adalah yang harus kita perhatikan mana yang aslah, mana yang paling bermaslahat. Itulah kata kuncinya. Karena bisa saja sebuah kesalahan yang terjadi pada seseorang adalah kesalahan yang fatal.
tetapi tidak bermaslahat ketika kita menyikapinya dengan keras, maka kita lakukan itu dengan lemah lembut. Sehingga itulah dasarnya kenapa di awal saya katakan kuncinya, pondasinya adalah wa ma nuridu illal islah. Tujuan kita adalah kebaikan. Tujuan kita adalah bagaimana orang ini yang terbaik untuk dia sehingga dia sadar akan kesalahan. Kaum muslimin, para hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Sedangkan menyikapi kesalahan yang mungkin terjadi pada saudara kita, ada satu langkah yang harusnya dimiliki oleh seorang mukmin. Yang pertama, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, hendaknya terlebih dahulu seseorang tabayyun. Hendaknya seseorang terlebih dahulu tabayyun. Klarifikasi. Benarkah hal itu? Sebagaimana Nabi SAW mengklarifikasi terlebih dahulu dari ucapan 3 orang pemuda yang datang kepada istri Nabi SAW, bertanya kepada istri Nabi an amalihi fissir. Yang mereka bertanya kepada istri Nabi tentang apa yang dilakukan oleh Nabi di dalam amalnya ketika beliau di rumah sendiri. Lalu disebutkan, diceritakan oleh ummahatul mukminin bagaimana Nabi SAW hatta yatakalluha, hingga mereka menganggap diri mereka ini sangat jauh dibandingkan dengan ibadah Nabi SAW. Salah satunya hadis yang diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud tadi. Ini ibadah Nabi ketika Nabi sendiri di rumah. Sehingga mereka menganggap begitu minimnya ibadah dan ketaatan mereka. Faqala rajulun sa'aqumul lailu wa anam. Salah seorang di antara mereka mengatakan, aku akan qiyamul lail terus. Kalau Nabi saja Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, seharusnya kita orang-orang yang penuh dengan dosa ini, harusnya kita lebih dari itu, kan gitu. Itu pandangan mereka. Maka satu di antara mereka mengatakan, sa'aqumu wala anam. Aku akan salat malam sepanjang malam dan tidak akan tidur. Yang kedua mengatakan bahwasanya sa'asumu wala uftir. Saya akan terus berpuasa dan tidak akan pernah tidak puasa. Artinya puasa terus. Shaumul wisal. Puasa terus. Lalu yang ketiga mengatakan bagaimana ketekunan ibadah Nabi SAW dan dia merasa bahwasanya dia akan terlalaikan ibadahnya kalau dia menikah. Maka kemudian dia mengatakan wala atazawwajun nisa. Aku tidak akan menikah. Setelah itu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Nabi SAW klarifikasi terlebih dahulu kepada mereka. Apa kata Nabi? Ama kultum kadza wa kadza. Nabi mendengar, Nabi mengetahui bahwasanya 3 orang ini mengatakan seperti itu. Tetapi untuk memastikan Nabi kembali bertanya kepada dia, ama kultum kadza wa kadza. Kaliankah yang mengatakan begini dan begini? Setelah mereka mengatakan iya, sudah jelas bagi Nabi merekalah pelakunya, merekalah orang yang telah melakukan kesalahan dalam ucapannya tersebut, maka barulah kemudian Nabi SAW meluruskannya. Tidak jarang kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita telah meluruskan yang kita anggap adalah kesalahan yang terjadi, tapi yang kita luruskan bukan pelakunya. Maka perlunya tabayun terlebih dahulu sehingga kita tidak salah sasaran. Kita hebat memanah, terkena kepada sasarannya,
tapi sayang yang jadi sasaran kepala orang. Itu ibaratnya. Maka tabayun dulu kita, mana sasaran kita? Ya. Benarkah lingkaran, titik dalam lingkaran tersebut adalah sasaran kita? Jangan sampai yang kita bidik itu adalah kepala orang. Memang kita piawai dalam memanah, tetapi harus tabayun dulu. Yang kedua, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jika seandainya ada kesalahan yang terjadi pada saudara kita, langkah awal seorang mukmin ketika dia mendengar si fulan melakukan kesalahan, maka hendaknya dia menanamkan dalam dirinya al-mubarrirat. Apa itu al-mubarrirat? Kemungkinan alasan yang dimiliki oleh saudaranya tadi. Kalau kita melihat atau mendengarkan seseorang tergelincir melakukan kesalahan, tetap dalam azas yang tadi kita katakan, artinya kita memandang dia adalah manusia, tujuan kita adalah kebaikan, maka langkah awalnya sebelum kita masuk kepada pencegahan, hendaklah kita terlebih dahulu memberikan alasan-alasan yang mungkin dimiliki oleh saudara kita tadi. Ketika kita melihat misalnya waktu kita buru-buru karena sudah hampir waktu masuk waktu salat, kita buru-buru. Begitu kita buru-buru masuk ke masjid, memutar, ingin parkir motor kita, nampak oleh kita ada saudara kita yang biasa ngaji, masih duduk-duduk minum kelapa muda di pinggir jalan. Padahal orang sholat. Sampai kita keluar dari masjid, nampak dia masih minum di situ. Artinya dia tidak sholat. Sementara kita tahu saudara kita ini, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebagai seorang mukmin, tanamkan dulu di dalam diri kita adanya mubarrirat. Jangan langsung kita membuka celah dan pintu lebar untuk syaitan. Tapi tanamkan dulu dalam diri kita. Kenapa ya? Kenapa dia kok orang salat dia masih duduk di situ? Oh mungkin, ya mungkin di mana tadi dia pulang dari safar. Nah sebelum dia sampai di jalan, waktu dia salat zuhur, dia sudah jamak dengan asar, makanya dia tidak salat, dia duduk di situ. Ada alasan kemungkinan celah sehingga saudara kita tersebut tidaklah salah ketika yang dia lakukan itu. Ini yang namanya mubarrirat. Yang harusnya seorang mukmin tanamkan dan kedepankan itu pada saudaranya, sehingga tidak ada suudzan, tetapi yang ada adalah husnudzan. Inilah aplikasi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah dari ayat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Kalau kita disuruh untuk mencari alasan yang baik, sehingga bagaimanapun pandangan kita kepada saudara kita tidak berubah dari yang baik menjadi buruk. Apalagi ketika kita beraksi untuk mengorek-ngorek, mencari tahu kesalahan dan kelemahan saudara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tajassasu." Janganlah kita memata-matai saudara kita. Sadar atau tidak ikhwatal iman, kadang-kadang kita suka memata-matai, mengorek-ngorek, mencari tahu ini saudara kita ini apa ya? Ngapain dia ya? Yang tujuan kita tadi adalah ingin mencari kesalahan dia. Sampai-sampai kadang-kadang, na'udzubillah, ini realita kehidupan,
Yang terjadi juga di kalangan ikhwan-ikhwan kita dan akhwat-akhwat kita. Bahkan untuk tahu dia ingin meletakkan nilai rapor bagi seorang ikhwan, dia mewawancari anak ikhwan tadi. Tajassus. Kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah. Sampai-sampai dia bertanya, nak, Abi sama Umi sering berantem ya? Ya anak yang polos ya suka. Dia bilang, iya, bosan dengarnya. Yang anak kecil ya dia akan, cuman Anda yang bertanya. Kenapa Anda bertanya? Kenapa Anda mengatakan, menanyakan itu kepada anaknya? Wala tajassasu. Ketika terlihat oleh kita satu kesalahan, mungkin ya terdengar poong di rumah. Jangan katakan di hati kita, usianu lagi berantem tuh sama istrinya. Yang harusnya kita ini kan husnuzon kita. Sesuatu yang baik. Oh mungkin dia terpleset lagi nyuci piring. Licin. Jatuh piringnya. Pang! Pong lagi. Waduh. Mubariratnya apa? Oh tadi belum dilap. Belum sempat dilap. Jatuh lagi. Mubarirat. Ini yang seharusnya kita tanamkan dalam diri. Bukan sesuatu yang buruk. Bukan su'udzan. Nah inilah yang terjadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Seringnya kita menanamkan su'udzan kepada saudara kita. Ini tidak boleh. Bahkan kadang-kadang sudah berusaha kita sebaik mungkin untuk mencarikan alasan bagi saudara kita ini. Untuk mencarikan alasan bagi saudara kita ini. Kadang-kadang syaitan masih terus berusaha untuk masuk. Karena itulah syaitan. Salah seorang ulama, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullahu ta'ala, ketika beliau menyebutkan kesalahpemahaman pada pemuda-pemuda yang berpemahaman khawarij radikal, di mana mereka melakukan aksi-aksi teror yang mereka anggap itu adalah jihad. Maka di dalam muqaddimah risalah Syekh tersebut, beliau mengatakan, sesungguhnya iblis akan berusaha untuk menggoda, membuat manusia tergelincir dengan berbagai cara. Dan iblis tidak pernah putus asa. Dan iblis memiliki metode dan langkah yang sangat tepat buat membuat manusia ini tergelincir. Ketika iblis melihat ada seorang pemuda ahli ibadah, seorang pemuda yang cinta majelis ilmu, maka iblis tidak akan menghiasi maksiat di hadapan pemuda tadi. Karena kalau dia hiasi maksiat, pemuda ini bukannya tergelincir. Kalau dihadapkan dihiasi maksiat di hadapan pemuda tadi, bukan pemuda ini tergelincir. Begitu berhadapan dengan maksiat, astagfirullah. Itu ada ketaatan. Dan ini akan menyakitkan bagi iblis. Maka iblis tidak akan pernah menampilkan menghiasi kemaksiatan kepada pemuda seperti ini. Karena bukan membuat dia tergelincir, tapi akan membuat dia bertambah taat. Makanya iblis menggunakan metode yang lain. Disinilah celah bagi iblis untuk menjatuhkan seorang mukmin, seorang pemuda yang taat dan saleh tersebut, sehingga ditarik oleh iblis ke jurang bid'ah. Sehingga dia salah di dalam memahami dan salah di dalam mengaplikasikan Al-Quran dan hadis, sehingga muncullah fitnah-fitnah faham radikal seperti yang dilakukan oleh pemuda-pemuda yang notabene-nya mereka adalah orang-orang yang cinta kepada agamanya dengan suara jihad. Berbeda dengan orang-orang yang jelas dia sangat suka dan cenderung kepada kemaksiatan.
maka dia tidak akan dihiasi kecuali dengan kemaksiatan, sehingga dia akan bertambah dan bertambah di dalam tenggelam ke dalam kemaksiatan tersebut. Sebelum kita lanjutkan pertanyaannya, apa judul makalah Syekh Abdul Muhsin yang menyebutkan tentang muqaddimah tadi? Ya, sak meja-mejanya hadiahnya udah. Kursinya jangan, saya masih duduk. Hah? Hah? La. Rifqan ahli sunnah, bukan itu. Bi ayyi aqlin wad-din yakunu tafjiru wat tadmiru jihadan. Siapa yang bisa ngulanginya? Makalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Artinya, arti lepasnya, baik secara akal ataupun secara agama, apa alasannya mengatakan teroris dan pemboman tersebut adalah jihad? Tidak bisa diterima dari sisi akal ataupun dari sisi agama. Bi ayyi aqlin wad din yakunu tafjiru wat tadmiru jihadan. Baik. Yang ingin kita katakan di sini adalah ketika seseorang telah mencari mubarrirat, maka iblis tidak akan tinggal diam. Iblis akan berupaya memoles dengan yang lain. Dia tidak akan begitu kita mencarikan alasan buat saudara kita, dia tidak serta-merta meninggalkan kita dan langsung pulang. Tidak. Tapi dia akan berpikir lagi dan membuat lagi apa alasan untuk kita tergelincir. Saya selalu contohkan ikhwatal iman. Contoh. Kita tahu ada ikhwan kita. Ya. Ada ikhwan kita di mana sampai hari ini sayangnya belum juga menikah. Kalau kami orang Melayu bilang bujang lapuk. Ya, maaf Pak. Ini bukan maksud menyinggung atau tidak. Kalaupun terkena itu hanya kebetulan belaka. Walhasil, laki-laki ini yang Masya Allah ikhwan kita, dia rajin mengaji, ya, sampai hari ini belum juga dapat jodoh. Ya, mudah-mudahan setelah ini langsung. Ya. Tetapi, enggak, lihat. Tetapi, suatu ketika kita melihat dia berjalan dengan seorang, ya, akhwat lah. Akhwat itu kan terbagi-bagi juga. Ada yang ori, ada yang KW, ada juga. Ya kan itu istilah orang kan begitu. Ya. Ketika kita lihat dia jalan, harusnya itu kan sebuah kesalahan yang akan menuntun kita untuk berpikir buruk terhadap saudara kita ini. Kok dia, ikhwan kita, ngaji, kok jalan sama cewek? Ya. Lalu kemudian harusnya ketika kita melihat itu tanamkan dulu. Bukan siapa dia? Loh. Nah, itu tajassus namanya. Itu sudah kita tanamkan mubarrirat. Ya, artinya ketika kita melihat itu nampak oleh kita, ya sudah. Kenapa ente lihat-lihat terus? Enggak, saya tabayun, benar gak ikhwan itu ya? Itu celah setan juga, Pak. Ya. Lalu kemudian kita tanamkan mubarrirat dalam diri kita. Oh, bisa saja mungkin itu saudaranya. Oh, adiknya mungkin. Kan gitu. Kita yakin masa mungkin saudara kita dia ya jalan sama cewek pacaran begini, tentu tidak mungkin. Oh, itu adiknya itu. Setelah kita mencarikan mubarrirat, apakah iblis langsung meninggalkan kita? Oh, ini anak nggak mempan nih, udah pulang saya. Enggak. Iblis akan membisikkan lagi. Kalau dibilang adeknya, dia hitam. Perempuan tuh kok putih. Masih ada celah ikhwatal iman.
Apalagi kalau kita membuka selebar-lebarnya. Ini yang kita maksudkan. Lihatlah, saudara kita itu dengan husnudzan, karena dia adalah saudara kita. Karena belum tentu jalan pikiran kita tadi seperti kita berusaha untuk mengatakan dia salah, dia begini dan sebagainya, ikhwatal iman, lalu kemudian hal itu akan membuka dan melebarkan pintu dan celah bagi syaitan untuk membuat kita tergelincir. Tidak masalah kemudian karena kita ingin supaya kawan kita ini tidak tergelincir, maka melangkah kita kepada bentuk yang namanya nasihat. Ya, kita nasihati, kita sampaikan, tentu dengan apa? Apa yang dikatakan oleh Nabi, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Tergantung apa yang kita hadapi, tetapi hendaknya kita melakukan itu dan tujuan kita adalah menasihati. Bukan kemudian kita menyimpannya lalu justru kita ceritakan kepada orang lain. Yang sering terjadi seperti itu. Kita menyimpannya, bukan langsung kepada orangnya dengan tujuan menasihati, tapi justru kita menyebarkan aib itu kepada orang lain. Ketika kita tahu, kita nampak. Inilah yang sering terjadi. Padahal kita tahu dosa daripada ghibah. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Dosanya kita tahu sama dengan makan bangkai saudara kita. Dalam masalah ghibah, ikhwatal iman, dalam sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Nabi SAW mengatakan, ata'lamuna manil ghibah? Ata'lamuna mal ghibah? Tahukah kalian apa yang dinamakan dengan ghibah? Dijawab oleh Rasulullah, oleh para sahabat, Allahu wa rasuluhu a'lam. Lalu kemudian Nabi SAW mengatakan, ghibah itu adalah zikruka akhaka bima yakrah. Ya, zikruka akhaka bima yakrah. Yaitu menyebutkan kesalahan saudaramu kepada orang lain di belakang dia. Menyebutkan kekurangan yang tidak disukai oleh saudaramu kepada orang lain di belakang orang tersebut. Itu yang namanya ghibah. Lalu bertanya para sahabat, afara'aita in kana afara'aita ya Rasulullah, afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya yang saya katakan itu benar, memang dia lakukan? Apa kata Rasulullah SAW? In kana fi akhika ma taqulu faqad ightabtahu. Justru ketika yang engkau katakan itu, yang engkau ceritakan kepada orang lain itu adalah memang sesuatu yang terjadi pada orang itu, berarti itulah ghibah. Wa illam yakun fihi faqad bahatta. Kalau yang engkau ceritakan itu adalah sesuatu yang tidak dia lakukan, itu bukan ghibah namanya, tapi namanya fitnah. Ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalaupun yang kita katakan, kita ceritakan kepada orang lain itu adalah fitnah, ya, maka ini dosanya lebih besar. Dan kalaupun yang kita ceritakan itu adalah sesuatu yang benar-benar terjadi, itulah yang namanya ghibah. Dan anehnya, ghibah ini adalah sesuatu yang enak, seperti permen, yang jarang kita kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, jelas-jelas itu ghibah, kita pun tenggelam dalam hal itu. Ya, makanya seorang ustadz mengatakan kita ini adalah para kanibal yang suka makan bangkai saudara kita. Padahal ini juga satu kesalahan yang harusnya dicegah, yang harusnya dihentikan. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, dalam masalah menyebutkan keburukan orang lain,
Berarti di situ ada dua. Yang pertama tadi namanya ghibah. Kalau kita menceritakan keburukan orang lain yang betul-betul ada pada dia kepada orang lain. Kalau yang kita ceritakan kepada orang lain, kita menceritakan si A kepada si C, dan yang kita ceritakan itu tidak benar, maka itu namanya fitnah. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menyebutkan keburukan orang lain di hadapan orang yang memiliki kekurangan itu? Kalau ghibah tadi kan kita menceritakan keburukan si A kepada si C, kita si B. Ya, kita menceritakan keburukan si A kepada si B. Sekarang kita sebutkan keburukan si A itu di hadapan si A. Terpuji atau tercela? Kalau tercela apa namanya? Hah? Menyebutkan keburukannya. Ya, misalnya nih, ada orang hitam. Kekurangan apa kelebihan? Hah? Udah, kalau hitam itu kan relatif. Welek lah. Ya. Ini aib kan? Kekurangan. Kalau saya ceritakan, si fulan tuh welek. Ini namanya ente jangan fitnah. Ghibah namanya, karena memang dia jelek. Tapi kalau dia itu tidak seperti itu, berarti itu fitnah. Nah, sekarang di hadapan dia, saya bilang, "Woi, ente welek." Itu apa namanya? Mencela namanya. Kadang-kadang orang menjadikan alasan seperti tadi. Kok nyebut kesalahan, keburukan orang? Saya kan ada dia, saya sebutkan. Kan tidak ghibah. Ghibah itu di belakang dia. Iya, tapi sadar tidak tersinggung hatinya ente mencela dia? Karena ini tercela juga. Mencela, menyebutkan kekurangan orang. Maka ini adalah celaan. Ini adalah mencaci yang juga dilarang di dalam agama kita. La yaskhar qaumun min qaum. Janganlah sebagian kalian mencela sebagian yang lain. Nah, kembali kita kepada masalah tadi, ikhwatal iman. Dalam masalah ketika kita menyebutkan kesalahan orang lain kepada seseorang, maka itu namanya ghibah. Kalau kita ingin nasihat, bukan dengan celaan. Makanya ada juga sebuah makalah yang harus kita baca. Kalau saya tidak salah, makalah ini sudah diterjemahkan juga, yaitu nasihat bukan celaan. Kalau yang kita inginkan itu adalah sebuah kebaikan yang harusnya kita berangkat dari wa ma nuridu illal islah, maka langkah kita bukan mencela tapi menasihati. Salah satu wasiat Abu Darda radhiyallahu anhu, ketika suatu saat Abu Darda melewati seorang yang melakukan kesalahan dan orang-orang berkumpul mengelilingi orang yang melakukan kesalahan tersebut. Mereka berlomba-lomba bergantian menghukumi, mencela orang yang sudah melakukan kesalahan ini. Lalu datanglah Abu Darda, dan Abu Darda mengatakan radhiyallahu anhu kepada mereka, "Ara'aitum in kana waqa'a akhukum fi hufratin atunqidhunahu?" Kata Abu Darda, bagaimana menurut pandangan kalian jika saudara kalian terjatuh ke dalam sebuah lubang? Atunqidhunahu? Apakah kalian akan menolongnya atau kalian injak dia? Tentu orang-orang yang hadir di situ mengatakan, tentu kami akan menolongnya. Lalu kata Rasulullah SAW, yang kalian lakukan ini bukan menolongnya. Jangan tekan dan pojokkan, jangan cela ketika seseorang telah melakukan kesalahan. Tapi lakukanlah langkah penyelamatan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi SAW
kewajiban kita kaum muslimin, unsur akhaka zaliman au mazlum. Tolonglah saudara kita yang berbuat zalim dan yang dizalimi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kami tahu bagaimana cara menolong yang dizalimi, tapi bagaimana cara menolong yang berbuat zalim? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, amsik, pegang tangannya, cegah dia, jangan sampai dia melakukan kezaliman. Intinya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, sebetulnya ada makalah yang harusnya menjadi tambahan dalam masalah ini, namun waktu jua yang membatasi kita, maka harus kita lihat dalam pembahasan ini langkah pondasi tadi. Tanamkan, sadari bahwasanya kita berinteraksi di tengah-tengah manusia. Yang kedua, tanamkan azas dasar persaudaraan sesama kita, wa ma nuridu illal islah. Kalaupun kita berhadapan dengan seorang yang melakukan kesalahan, baik besar ataupun kecil kesalahannya, maka dalam menyikapi kesalahan tersebut ada dua langkah. Yang pertama, ada masanya Nabi menyikapinya dengan lemah lembut dan tidak masalah jika juga kita menyikapinya dengan keras, sebagaimana Nabi juga menyikapi seperti itu. Tergantung kepada azas apa yang lebih bermaslahat bagi orang tadi. Karena selalu dan senantiasa tujuan kita dalam masalah interaksi dengan sesama kita, terlebih saudara-saudara, di mana kita saling mencintai karena Allah, maka tujuan kita tidak lain dan tidak bukan wa ma nuridu illal islah. Tujuan kita adalah yang baik. Sikapi dan jangan purukkan dia, jangan tekan dia ketika dia telah terjatuh ke dalam sebuah lubang, tetapi selamatkan dia dengan cara yang baik pula. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tanamkan kebersamaan antara kita, di mana kita adalah bersaudara, bahu membahu di dalam kebaikan dan takwa. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jalinlah komunikasi yang baik di antara kita, persaudaraan yang kokoh di antara kita, dan ciptakanlah keharmonisan, kebahagiaan, ketenangan di hati setiap kita. Tidak masalah ketika kita berbagi suka sebagaimana kita pun berbagi duka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan begitu juga para ulama, mereka mengisi waktu dan kehidupan mereka bukan dengan kekakuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang mudah tersenyum. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga adalah orang yang suka untuk bercanda. Ini tidak. Begitu mengaji, sudah beberapa kali mengaji, yang tadi garis keningnya ini 3 jadi 13. Seolah-olah dengan pengajian itu saya heran. Ada hadis untuk memutuskan urat senyum. Seolah-olah demikian. Kenapa begitu dia belajar hadis seolah-olah tidak bisa senyum lagi? Tidak begitu. Siapa bilang kehidupan itu kaku? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cerminan kita. Di mana Rasulullah SAW juga waktu-waktu mereka, semasa mereka majlis, semasa mereka duduk, majlis yang rahat, santai, mereka bercanda, mereka juga bahagia. Hanya saja Nabi mengajarkan, jangan ada kata dusta. Itu dia kuncinya. Begitu juga dalam muamalah bersama keluarga, jangan ada dusta di antara kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini adalah gambaran untuk menutup bagaimana indahnya persaudaraan Rasulullah dengan para sahabat. Dan inilah yang mereka tanamkan, dan mereka hidup dengan senang,
ya, dan mereka berjuang bersama, ya, melalui kehidupan itu dengan senyuman, dan mereka juga bercanda di antara mereka, tapi tidak ada kata dusta. Diceritakan suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama para sahabatnya, lalu disuguhkan makanan kurma, biasalah seperti ikhwan-ikhwan kita disuguhkan sop kambing, kan enak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuguhkan kurma. Lalu makan mereka, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dan mereka sambil bercerita. Lalu kemudian Rasulullah SAW makan, ketika makan kurma, tentu dimakan kurma, bijinya ditumpuk di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikumpulkan di hadapan Nabi. Nabi makan terus sambil cerita, dan Nabi tidak ngeh. Di sampingnya ada Umar bin Khattab. Lah Umar ini ketika makan kurma, yang Nabi tumpuk biji kurma di hadapan Nabi, Umar ini menumpuk biji kurmanya di hadapan Nabi. Dia makan, dia tumpuk, ya. Cerita-cerita mereka terus, majelis duduk. Lalu kemudian apa kata Umar? Rasulullah. Dia tidak berbicara, tapi dia tunjuk menggunungnya biji kurma di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Dia ingin mencandai Nabi, di mana Nabi makannya sudah banyak tuh buktinya, sudah menggunung biji kurmanya. Lalu apa balas Nabi SAW? Coba lihat. Saya membayangkan, aduh betapa rahatnya duduk bersama mereka. Betapa bisa kita lepas, kita bahagia, senyum. Bukan dengan kerut kening begini duduk. Dari awal sampai akhir begini terus. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Umar. Rasulullah tunjuk pula di depan Umar. Isyaratnya apa? Kok dimakan sama biji-bijinya kan gitu. Tapi Nabi tidak berbicara. Hanya dengan itu. Coba lihat. Ini candaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang lain para ulama, itu mungkin mereka jauh dengan kita. Ya, kalaupun kita tidak bernafas bersama mereka, tapi sunnah mereka kita di dalam hidup kita melekat. Lihat para ulama. Antara Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani dengan Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Sebuah candaan lepas. Ya. Ketika ada orang yang mengadu, dan ini yang kadang-kadang juga, ya, ini berkaitan dengan masalah pembahasan kita. Sebagian ustadz kadang-kadang ada jamaah yang mengatakan, Ustadz, ada ustadz begini mengatakan begini, oh langsung deh, oh enggak bisa, itu salah, itu begini. Terpancing dengan hal yang seperti ini. Maka hati-hati, ya. Bagaimanapun, ya, setan itu akan senantiasa berusaha membuat kita untuk menjadi sesuatu, menjadi buruk. Hah? Sama aja. Baik. Apa namanya? Lupa anak-anak. Atau gini, insyaallah karena waktu juga. Oke. Iya, karena ada 2 buku yang mungkin insyaallah bisa bermanfaat bagi. Enggak bisa. Ada pertanyaan lain? Saya sudah ajukan pertanyaan, tapi enggak terjawab. Atau yang sudah disampaikan Ustaz tadi diulas kembali, ditanyakan kepada salah satu ikhwan, siapa tahu ada yang bisa menjawabnya Ustaz. Baik. Siapa yang bisa mengulangi judul makalah Syekh Abdul Muhsin Abbad tadi? Saya ulangi kembali pertanyaan, enggak masalah. Baik, ada pertanyaan silahkan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan Ustaz. Apakah boleh menyikapi suatu amalan yang salah serta merta pelakunya juga disikapi? Boleh. Kalau memang kita melihat kesalahan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Spontanitas kita untuk menyikapi baik perbuatan atau pelakunya
Itu boleh, bahkan itu dianjurkan dalam agama kita. Permasalahannya yang terjadi adalah bagaimana cara kita menyikapi. Itu yang harusnya kita lihat. Kalau dalam menyikapinya ya harus disikapi. Cuman kita mesti hati-hati dan bijak sesuai dengan tuntunan dalam menyikapi kesalahan tersebut. Bagaimana menghadapi saudara muslim kita yang suka membuka aib saudaranya yang lain, padahal orang tersebut sudah mempelajari sunnah? Bukankah ketika dia membuka aib saudaranya itu adalah sebuah kesalahan yang juga harus kita nasihati? Maka langkahnya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ingatkan saudara kita tadi. Ingatkan saudara kita tersebut. Hanya saja dalam mengingatkannya mesti hati-hati. Ada juga orang kadang-kadang melihat satu kemungkaran. Dia tahu sunnah tersebut, makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Lah, kita salah nggak yang saya omong? Benar. Kita disuruh makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, karena syaitan makan dengan kiri, minum dengan kiri. Kan seperti itu. Kita berbicara bukan sesuatu yang darurat, sesuatu orang yang memang tidak mampu. Kita berbicara kehidupan ketika seorang mukmin dia mampu melakukan itu. Ya. Dan ini adalah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, makanlah dengan tangan kanan, minumlah dengan tangan kanan, karena sesungguhnya syaitan minum dengan tangan kiri dan makan dengan tangan kiri. Kita melihat ada kemungkaran, ada saudara kita minum dengan tangan kiri, lalu kita bilang, awas ada setan. Ini tidak tepat. Ada sebuah metode di dalam ingkarul mungkar yang diceritakan di dalam sebuah riwayat. Ketika Hasan wal Husain masih kecil, dia pernah melihat seorang lelaki bapak-bapak yang tidak pandai berwudu. Tidak benar wudunya. Ya, entah gimana tidak diceritakan seperti apa dia wudu, karena ini aib juga tidak diceritakan. Yang pasti dia tidak pandai berwudu. Hasan dan Husain memang posisinya adalah cucu Nabi, tapi mereka masih kecil. Namun mereka sudah belajar dan tahu bagaimana cara menasihati. Sehingga kemudian dia tidak mengatakan kepada bapak itu, bapak ini udah ubanan wudu aja nak pandai. Tidak, dia tidak katakan demikian. Dia datang kepada bapak itu, dia mengatakan, wahai Ammi, ya, tolong lihat siapa di antara kami bersaudara bertengkar, khilaf kami ini. Dia bilang dia yang hebat wudu, saya bilang saya yang hebat wudu. Mau ndak Ami sudina Ami jadi wasitnya, jadi jurinya. Lalu bapak tadi diam aja. Ya, artinya tidak dijelaskan bagaimana responnya. Maka berwuduklah pertama cucu Nabi Hasan, lalu kemudian berwuduk Husain. Dia bukan lomba, tapi ingin menasihati. Apa kata bapak itu? Benar wuduk kalian nak, bapak yang salah, pak ulangi lagi wuduk. Nasihat yang indah. Daripada kita mengedepankan celaan. Nah, ini yang harusnya kita lihat, bukan masalah menyikapinya, tapi bagaimana kita bisa menasihatinya dengan baik. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi, ya, jangan sampai kita mengatakan kepada saudara kita, dia sudah tahu sunnah, namanya manusia. Kan yang kawan kita yang sudah mempelajari sunnah ini orang kan, wajar dia salah, nasihati dia. Ingat, jangan bilang, weh kanibal, jangan. Itu namanya mencela. Nasihat bukan celaan. Akhir-akhir ini sedang populer seorang pemimpin di beberapa kota di Indonesia yang selalu menampilkan kemarahan kepada staf atau masyarakat yang melakukannya. Melakukan kesalahan. Apakah sikap ini tercela? Apakah ketika Nabi marah kepada Mu'adz itu tercela? Jawab dulu. Tercela enggak Nabi marah kepada Mu'adz? Tidak. Jadi sikap ketika dia keras kepada orang yang salah, melakukan pegawai yang melakukan kesalahan itu tidak. Tetapi mesti pada tempatnya. Ustadz Abu Qatadah dalam satu
kajian beliau di Kota Pekanbaru yang kebetulan waktu itu saya moderatornya, saya menampingi beliau. Beliau memberikan perumpamaan seperti ini. Ya, beliau mengatakan rendang itu enak. Ya, enggak tahu kalau orang sini enak apa tidak. Mana dia berbicara sana. Rendang itu enak katanya. Tapi bagaimanapun enaknya rendang itu, kalau disuguhin dalam pispot mau nggak? Subhanallah perumpamaannya. Ya, dia rendang enak, tapi dia disuguhkan dalam pispot, mana mau Pak? Jadi itulah kebenaran. Itulah yang selalu dikatakan. Bisa saja kebenaran itu ada pada kita. Tetapi ketika kita tidak bisa mengemas kebenaran itu dengan baik, orang akan memandang kebenaran itu adalah kebatilan. Bisa saja kebatilan ada pada orang lain, tetapi ketika mereka bisa mengemasnya dengan baik, sehingga beralihnya kebenaran menjadi kebatilan. Begitu juga sebaliknya. Apakah yang dimaksud surat-surat pendek dibaca ketika jadi imam? Mulai surat apa sampai surat apa? Surat pendek tersebut. Surat Al-Quran dibagi oleh para ulama di dalam masalah pelajaran ulumul Quran. Ada surat pendek, ada surat sedang, dan ada surat panjang. Ketika dikatakan dalam salat 2 rakaat sebelum fajar, tahukah kita keutamaannya? Ada yang tahu keutamaan salat sunat 2 rakaat sebelum fajar yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, baik ketika Nabi safar ataupun ketika Nabi mukim? Keutamaannya adalah lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Nah, dalam sunnahnya salat 2 rakaat menjelang fajar tersebut, itu dikatakan Nabi SAW mentakhfifnya, memendekkannya, meringkasnya. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan dalam sebuah hadis, "Fazanantu annahu lam yaqra bi Fatihatil Kitab." Saking ringkasnya salat 2 rakaat Nabi menjelang fajar itu, sampai-sampai kata Aisyah, Nabi ini baca Al-Fatihah atau tidak? Nah, artinya Nabi membaca pendek salatnya. Ini Ustadz nggak nyambung. Lain yang saya tanya, lain dijawab. Kan gitu? Belum, tunggu dulu, sabar. Saya tahu itu yang ada di kepala sebagian kita. Ini Ustadz kemana? Kok ditanya surat-surat pendek, kok jawabnya belum, sabar. Kita baru jalan ini. Ya. Nah, masalahnya adalah ketika dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meringkas salatnya seolah-olah Nabi tidak baca Al-Fatihah. Lihat di dalam hadis yang lain, apa yang dibaca oleh Nabi di salat yang ringkas tadi, maka dikatakan dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi membaca Qul ya ayyuhal kafirun pada rakaat yang pertama setelah Al-Fatihah, bukan langsung Qul ya ayyuhal kafirun. Ya. Karena ini salah paham juga, Pak. Kadang-kadang kita menyampaikan itu orang salah tanggap. Ya. Saya pernah di dalam satu habis tawaf ada salat di belakang makam Ibrahim. Ya, rakaat pertama di manasik diajarkan kepada dia. Rakaat pertama baca Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca Qul huwallahu ahad. Diajarkan di manasik begitu. Lalu dia pikir-pikir, udah beberapa hari sudah menjalankan itu, dia bilang, Ustadz, bukankah sholat itu setiap rakaat kita baca Al-Fatihah? Iya, tidak sah sholat yang tidak baca Al-Fatihah. Kok sholat di belakang makam Ibrahim tidak baca Al-Fatihah? Kenapa tidak baca Al-Fatihah? Iya, kami waktu manasik diajarkan baca Qul ya ayyuhal kafirun dan Qul huwallahu ahad. Seharusnya dijelaskan baca Qul ya ayyuhal kafirun setelah Al-Fatihah, ya, supaya orang tidak salah pandang. Baik, ini yang dikatakan dalam salat 2 rakaat menjelang fajar tersebut. Maka kalau kita melihat surat-surat yang pendek yang seperti dibaca oleh Nabi ketika Nabi meringkas salatnya adalah surat-surat seperti ini. Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad, dan yang sejenisnya, wallahu taala alam. Apakah yang dimaksud dengan paham batiniyah yang dianut oleh Abdul Wahab bin Rustum
Ya, Abdul Wahab bin Rustum memiliki akidah batiniyah. Batiniyah artinya kebatinan. Ya, lebih identiknya kepada faham apa kalau di masyarakat Jawa? Wah, enggak tahulah saya. Ahlu Makkah adra bi syu'abiha. Ya, penduduk Mekah lebih tahu lubang-lubang tikusnya. Itu istilah itu Anda yang lebih tahu. Pokoknya dia hanya mengandalkan kebatinnya saja. Ya. Masalah ini sudah dikaji studi lapangan. Ya, maaf, ini bukan rekomendasi, tetapi ini adalah salah satu risalah magister kalau saya tidak salah Hidayat Nur Wahid. Al-Batiniyun fi Indonesia. Ketika dia menyelesaikan S2-nya di Islamic University Madinah. Ya, tapi saya tidak tahu. Saya pernah membaca di pustaka tentang tesis-tesis mahasiswa yang sudah menyelesaikan program S2 dan S3-nya. Ya, saya lihat bahwasanya tesisnya adalah Al-Batiniyun fi Indonesia, yang artinya kebatinan di Indonesia. Itulah kira-kira gambaran dari kebatinan tersebut. Bagaimana memperbaiki hubungan dengan saudara yang selama ini selalu suudzon pada keluarga kita. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tahadu tahabbu. Ya, saling berbagi hadiahlah kita, maka akan muncul rasa sayang pada kita. Salah satu solusinya dan langkahnya adalah selalulah kirim hadiah yang baik untuk mereka. Selalulah kita menjalin hubungan silaturahim yang kemudian kita berikan kebaikan dan hadiah apa yang bisa kita berbagi. Mudah-mudahan dengan itu akan tumbuh dan hidupnya kembali rasa sayang dan dekatnya kita dengan saudara yang selama ini senantiasa mengedepankan suudzon ini. Dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada kita dan saudara kita ini. Amin ya rabbal alamin. Istri ana adalah anak angkat dari bayi, telah ikut ibu ayah orang tua angkatnya. Apakah ayah angkatnya adalah mahram bagi istri anak? Jawab, Pak. Seorang anak perempuan diangkat oleh seorang ayah dan ibu. Ya, lalu kemudian anak ini sampai besar. Apakah anak angkat ini mahram bagi ayah angkatnya? Tidak. Kenapa tidak? Pak, jangan tanya masalah yang tidak disebutkan. Kelemahan antum di situ. Ya, anak angkatnya anak siapa? Jangan-jangan dia anak angkat adeknya enggak? Nah, itu jawab sesuai apa yang ditanyakan. Mahram atau tidak? Itu saja. Nah, ini latihan jadi konsultan. Mahram apa tidak? Tidak. Kenapa tidak? Tidak ada dalam dalilnya. Ahsantum. Baik. Pertanyaan berikutnya. Dan apakah ibunya mahram buat anak? Lah, buat anak saya. Suami dari antum mesti sudah. Apa mahram? Pikir dulu, Pak. Ana tahu. Ya masih. Ini rumusnya sama. Cuman kan saya nggak punya spidol. Rumusnya sama. Kalau ada spidol saya jelaskan. Ini bulat, ini peta. Ini menikah. Ya, ini anak angkat tadi. Nah, anak angkat ini dengan ayah angkatnya mahram apa tidak? Ini silang, Pak. Ya, tidak mahram. Nah, ibu angkatnya mahram enggak sama ini? Enggak. Mahram apa tidak? Tidak. Ya betul, tapi saya dengar iya tadi. Makanya heran saya. Kok Amin jawabnya enggak paham apa? Rupa saya enggak dengar. Baik. Apalagi pertanyaannya? Mantap, konsultasi ini udah putus sudah gajinya. Kami membiasakan dari kecil mencium tangan beliau setiap saat keluar dan masuk rumah. Apakah boleh? Jawab. Enggak mahram. Tidak boleh. Ya. Istrinya itu karena orang tua angkat, karena selama ini dia menganggap itu orang tuanya, dia biasa cium tangan. Tidak boleh. Nah, karena istrinya cium tangan ke orang tua angkatnya, suaminya ini ikut latah salah pula. Kan latah salah dia namanya. Dia cium pula tangan ibu
ibu mertua angkatnya ini. Ya jadi salah. Baik. Bagaimana hukum KB dalam Islam dan bagaimana cara Islam memberi jarak antara anak yang satu dengan yang satu? Ya, berarti yang bertanya baru 2 anaknya. Ya, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kita tahu bahwasanya Nabi SAW bangga dengan umatnya yang banyak. Ya, Nabi bangga. Kata Nabi, saya bangga dengan umatku yang banyak. Kemudian di dalam agama kita juga ada penjelasan dalam Al-Quran bahwasanya seseorang tidak boleh membunuh anaknya karena dia takut miskin, khasyata imlaq. Maka hilangkan ini dulu. Tetapi ketika melihat kondisi daripada seorang istri yang banyak anak, saking anaknya banyak itu, kalau kami bilang susun paku, rapat-rapat gitu, tapi tidak terurus, sehingga terabaikan suaminya. Ya, suaminya mau makan ya carilah. Ya, pakaian suaminya kadang-kadang copot 2 buah bajunya, nggak sempat istrinya. Baru ngambil benang mau jahit kancing bajunya, ya, nggak pernah bisa, nggak bisa ngapa-ngapain, Pak. Mau pergi kemana? Kadang-kadang keluar pakai motor, di depan 2, di belakang 3, ada begini sempil anak. Ibunya sudah kasihan, sebelah pantatnya di motor itu, hamil lagi. Aduh. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, masalahnya di sini harusnya kita hilangkan, di mana kalau ketika kita melihat kemaslahatan di dalam, ketika kita ingin melihat tercukupinya kebutuhan anak-anak kita, sehingga kita ingin adanya mengatur sehingga tidak setiap tahun bongkar mesin terus. Nah, ini kan satu hal yang kadang-kadang kasihan kita melihatnya. Memang kita sih bangga, tapi Nabi lebih bangga lagi jika umat yang banyak itu berkualitas. Nabi bangga dengan umatnya banyak, tapi Nabi lebih bangga ketika umatnya itu berkualitas. Itu masalahnya. Maka karena keterbatasan kita, bukan karena kekuatan Allah untuk memberikan rezeki, tidak. Tapi karena keterbatasan kita, ketidakmampuan istri ini dikasih carikan teman, tidak mau pula. Tapi dia tidak mau mengakui kekurangannya. Dia tidak mampu. Maka di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, disinilah kita melihat al-aslah. Artinya, kalau memang kita membutuhkan, apalagi kondisi, maaf, saya mendengarkan kadang-kadang pilu, Pak. Saya mendengarkan kadang-kadang pilu, ya, seorang akhwat, kadang-kadang sudah dikatakan oleh dokter, ini ibu ndak usah hamil lagi, ini udah bahaya. Kenapa? Keseringan. Ya, ada, tapi entah benar entah tidak, tentu ini perkataan ahli, saya tidak tahu. Tapi intinya di sini adalah yang kita inginkan, kita melihat anak ini bisa terurus, terawat sesuai dengan kemampuan seorang ibu, sehingga dia bisa anaknya, kita lihat anak-anak, masya Allah, bersih, harum, ya. Ketika anak-anak yang begitu rapat, yang satu congke, aduh, kok anak kaum muslimin. Jadi identiknya, Pak, identiknya orang akan melihat kok kaum muslimin seperti ini, gitu. Justru ini juga akan memberikan dampak buruk terhadap bukan hanya diri kita, tapi juga apa? Kaum muslimin, Islam. Ini yang harusnya kita juga perhatikan. Dan kita harus sadari, seperti saya katakan tadi, bukan kita takut rezeki Allah. Allah yang akan memberikan rezeki. Nahnu narzuquk. Kami akan memberi rezekimu, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Ya. Nah, tapi karena keterbatasan kita, ketidakmampuan kita, maka tidak mengapa kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, seseorang untuk mengatur jarak antara anak yang satu dengan yang satu. Ya. Akan tetapi dalam masalah kontrasepsi, alat KB, ini adalah sesuatu yang ada di luar yang kita masukkan ke dalam tubuh kita.
Sementara untuk menjarakkan antara kehamilan seorang istri dengan kehamilan berikutnya yang dikenal di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah azal. Disebutkan di dalam hadis, kunna na'zilu ala ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'arafahu falam yanhana. Yang masih jomblo tolong tutup telinga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata para sahabat, kami di zaman Rasulullah melakukan azal dan Rasulullah mengetahui itu dan dia tidak melarang kami. Artinya, lihatlah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Jangan kita hanya termotivasi bangganya Rasulullah di mana beliau memiliki umat yang banyak. Tapi akan lebih bangga Rasulullah ketika umatnya yang banyak tersebut berkualitas. Ya, dan inilah satu hal yang salah kita dalam menyikapinya, sehingga kita mesti melihat kepada ketentuan hukum yang ada. Kita tetap tidak setuju dengan alat kontrasepsi yang masyhur yang dimarakkan, ya, karena itu bukan datang dari Islam, ya. Akan tetapi ketika bermaslahat, apalagi ketika si ibu sakit, si ibu kondisinya lemah, kemudian lihatlah anaknya tidak terurus, yang satu sakit, yang satu demam, yang satu batuk, yang satu pilek, ya, akhirnya apa? Kocar-kacir semuanya, tidak terurus. Nah, sangat disayangkan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Bahkan ketika anaknya banyak, ada di antara ikhwan kita, ya, kita bukan menceritakan aib, kekurangan, tapi ini untuk pelajaran, di mana anaknya banyak. Yang satu tidak terus, yang satu entah kemana, yang satu tidak lagi sekolah. Guru-gurunya mengatakan, ibunya mengatakan, tidak tahu saya Ustaz, udah capek saya terlalu banyak anak saya. Coba lihat. Gimana Nabi akan bangga ibunya saja mengeluh? Ini juga salah kaprah kita. Akan tetapi tetap tentu ketika kita mencari sebuah tujuan yang baik, tentu jalan untuk mengarah tujuan tersebut adalah yang baik pula. Itu saja. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Sekaligus saya mohon pamit kepada saudara-saudara yang ada di sini karena schedule penerbangan saya insyaallah sore ini saya akan kembali ke rumah saya dulu. Ya. Dan mohon maaf atas segala kekhilafan atau sikap yang tidak pada tempatnya. Dan terakhir saya juga tidak lupa mengucapkan jazakumullah khair khususnya kepada keluarga Bapak Abah ya di sini manggilnya, yang telah membukakan pintunya di sini, dan saya hanya bisa mendoakan mudah-mudahan ini menjadi amal saleh bagi Bapak dan keluarga. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan dan pahala kepada Bapak dan keluarga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian buat saudara-saudara, teman-teman yang telah berpartisipasi dalam kajian-kajian kita sampai hari ini, dan mudah-mudahan harapan saya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita ini dan kembali Allah kumpulkan kita insyaallah di jannah Allah tabaraka wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itu saja. Kembali mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Saya akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.